Assalamualaikum, Merdeka. Pas banget di Logam TV, pas banget. Kenapa Loggers hari ini masih di Soka Cafe? Ya, karena Logam TV akan terus menyampaikan, memberitakan, menginformasikan hal-hal yang memang menjadi satu sharing konsep lah, seperti itu bisa dikatakan. Di HC2S Handi Clear Club Show terus akan memberikan 1, 2, 3 bahkan banyak banget. Dan hari ini benar-benar narasumber tamu HC2S di Soka Coffee ini bersama seorang master digitalisasi, guru senior kami, ya, yang jelas ketika nanti Anda terus menyimak apa yang ada di konten-konten HC2S, maka hidup Anda akan bertransformasi menjadi lebih baik. Handi Clear Club Show pas banget hari ini adalah berbicara tentang digitalisasi, pendidikan digitalisasi, guru teknologi. Wow, 1, 2, 3, 4. Kalau kotak dibelah 4, bahkan dalam satu frame berarti. Siapa beliau? Adalah Dr. Dirgantara Wicaksono. Siap, Assalamualaikum Bang Handi. Merdeka. Merdeka, salam merdeka. Dan salam Logam TV, pas banget. Pas banget. Mas Bom, Siap, Bang Handi. jauh ya, sorry banget gitu, harus ke Bekasi. Oh enggak, ini ada memoriam yang luar biasa di Bekasi ini. Oh gitu, apa-apa kau boleh tahu? Dulu saya sempat tinggal di daerah sini, di Jati Bening. Oh, sempat oke. setelah selepas SMA dari Cipete hijrah ke Bekasi. Oh, oke. Sampai menjelang pernikahan baru mulai hidup kembali lagi ke Jakarta Timur. Dari Cipete ke Bekasi? Cipete Bekasi, baru balik ke Jakarta Timur. Kurang lebih di Bekasi 10 tahun lah ya. Oh gitu. Iya, jadi banyak. Tahun berapa Mas? Dari tahun 2004 sampai 2012 terakhirnya. Barengan dong berarti. Saya 2004 juga hijrah ke Bekasi dari Jakarta. Berarti namanya hijrah ke Bekasi. Berarti namanya pas banget. Pas banget. Oke, Mas Bom. Siap, Bang Andi. 2021 udah hampir mau selesai. Oke. Ya, dari Januari sampai sekarang Desember ini 2021. Kalau saya mau kepoin gitu ya, Ya. status WA Mas Bom, Instagram, kegiatan dan lain-lain, nggak ada yang buat saya tidak terinspirasi. Masya Allah. Kok bisa sih menginfluence orang tuh seperti saya tuh pengen maju, pengen lebih dekat lagi dengan digital, pengen lebih dekat lagi dengan kesuksesan. Itu memang udah jadi goalsnya atau gimana sih? Baik, makasih sebenarnya Bang Andi dan teman-teman di Logam TV, pas banget. Jadi memang di tahun 2021 ini saya kebetulan memegang program jadi sebagai konsultan atau Project Implementation Unit dari Kementerian Kominfo yang dibawahi oleh Pak Menteri Joni G. Plate. Betul. Jadi Pak Menteri di bawah dirjennya Pak Sem atau dirjen namanya Dirjen Aptika. Kita ada program namanya program literasi digital, Pak. Literasi digital. Yes, literasi digital, digitalisasi atau melek digital. Meletek. Dari meletek lagi. Melek teknologi, meletek banget guys, teman-teman ya. Jadi dan melek digital dari tingkatan yang paling terendah masyarakat umum sampai masyarakat yang masih sudah lanjut usia, kita melekkan dalam bidang teknologi atau digitalisasi. Oh. Nah, sehingga dalam program itu maka tadi Bang Andi sampaikan kok saya dari Sabang dari Merauke sampai Sabang, dari masing-masing 514 kabupaten kota sampai ke 34 provinsi terkait dengan mensukseskan program literasi digital yang memang diinisiasi oleh Pak Jokowi selaku Presiden RI
di tanggal 20 Mei tahun 2021 Betul, ini. betul. Dan targetnya ada 50 juta. Sekarang baru 12,5 juta dan alhamdulillah kemarin yang mendaftar peserta hampir 13,5 juta. 13,5 Berarti masih ada 3-4 tahun lagi ke depan untuk menuntaskan program ini. Sampai Itu. 2024 tuh. Sampai 2024 pas. 50 juta. 50 juta targetnya orang yang melek digital, melek tadi ya, melek teknologi dan digitalisasi. Berarti hanya berapa persen ya? Yes, betul sekali. Memang Cukup? tidak, tentunya ini tidak cukup. Oke. Dan tentunya pasti banyak sekali tantangan-tantangan pemerintah Oke. dalam hal mereka bisa membuat orang tidak lagi kena penipuan online, tidak lagi kena. Sekarang lagi musimnya nih, Oke. Bang Andi ya. Sekarang lagi musimnya apa? Musimnya pinjol. Pinjol. Ya, pinjaman online ini kan Ya, meresahkan. ya, ya. Kenapa mereka sampai terjebak dengan lanternil digital, ya kan? Terjebak oleh pinjol-pinjol itu karena Ya. dengan mudahnya mereka bisa mendapatkan untuk dapat handphone, mereka bisa hanya minjam modal KTP foto ceklek, ya Oke. kan? Mereka bisa dapat, padahal foto cekleknya setelah mereka terlambat sebulan 2 bulan saja langsung sebar kemana-mana dan ya itulah ada pentelor ya. Oke, Terornya oke, itu malah oke. luar biasa. Nah, ini contoh hal dikit ya, Ya, yang ya, memang ya. program digitalisasi digital ini Oke. dengan program dasarnya dibutuhkan untuk masyarakat. Oh, walaupun bukan hanya itu kan tujuannya bukan. kan? Banyak sekali. Yang Salah lebih satunya jauhnya apa tuh? yang goalsnya? paling besarnya untuk goalsnya dalam program literasi digital ini memang masyarakat semua melek digital. Jadi itu kan satu hal saja yang kecil ketika mereka terjebak sebuah masalah keseharian karena Oke. memang dasar-dasar ya. Oke. Nah, kalau untuk goalsnya ke depan, kita ini Indonesia menghadapi bonus demografi ini dan memang saat ini digitalisasi sudah masuk atau sudah merasuki lini semuanya, baik dalam pendidikan segala macam. Sekarang profesi semua serba digital, apalagi Oke. ditunjang dengan pandemi yang begitu sangat larut dan ini kita nggak tahu bagaimana goal Ya. akhirnya di Ya, pandemi ya, kita ya, ini ya. dan itu melakukan percepatan dalam digitalisasi dan tahun depan ini merupakan titik puncaknya salah satunya di Indonesia Oke. untuk proses digital karena semua orang sudah mulai melek minimal sudah memegang sudah pakai smartphone, semua orang sudah punya email gitu kan, terus semua dan yang tua, muda sampai kecil baru lahir aja mereka sudah melek digital. Namanya apa? Kenapa melek digital? Karena dibuatin Instagram sama orang tuanya. Oh, Ada istilahnya bang, kayak si itu ya? Kayak si itu. Oh iya, kayak si itu. Jadi ada istilahnya digital native. Digital native. Jadi digital native itu dari awal memang mereka sudah terdigitalisasi dari proses lingkungan yang mendorongnya. Salah satunya orang tuanya membuatkan dia Instagram, Oke. membuatkan macam-macam platform, Iya, iya, ya kan YouTube juga, ya kayak si itu yang lain. Ya, kayak si itu lah pokoknya ya. Yang akhirnya membuat semua popularitasnya lebih mendongkrak dan lebih tinggi. Itu Bang. Oke, berarti program ini sustainable ya? Ya, betul. Sustainable sampai 2024 Rencananya. rencananya. Ya. Beberapa waktu lalu saya kedatangan tamu, Yes. Master Numerologi. Ternyata apa yang dilakukan Mas Bom Bom dan teman-teman Kominfo, Menteri Bapak Johnny G. Plate, visioneris loh, serius. Karena 2022 itu menurut numerologi, ya siapapun orangnya harus masuk kepada digitalisasi. 2022 di jumlah angkanya 6. Nah, Tahun kreativitas, tahun berkelas. Pas banget ya. Jadi loggers ketika 2022 Mas Bom Bom dan teman-teman Kominfo dan teman-temannya dari Sabang, dari Merauke sampai Sabang itu memang sebuah konsep yang tepat. Kenapa? Dengan nanti 50 juta bangsa Indonesia yang sudah meletek alias melek teknologi, maka dipastikan Indonesia akan terdigitalisasi. Cuma gini Mas, siap. ketika bicara digitalisasi, semuanya webinar dan lain-lain. Semuanya
pakai Google dan Zoom. Ya. Nah, itu berpengaruh terhadap silaturahim. Gimana menurut Mas Bumbo? Iya, itu salah satu dampaknya. Tapi disrupsi dampak itu bisa jadi dalam kacamata positif, bisa jadi negatif. Positifnya apa? Positifnya adalah kita ambil rata-rata pasti melihatnya negatif karena silaturahim itu seperti kita sekarang kita kopdar terus kita kumpul bareng ya kan. Kalau secara digital kan kita ubah di dalam Zoom atau di virtual sinkronus lah. Jadi kita pakai virtual sinkronus dengan Zoom, dengan Google Meet, Webex dan lain sebagainya. Secara emosional memang kita terkesan jauh. Tetapi kalau itu dilakukan secara intensitas yang baik dan memang berkelanjutan, itu juga dapat memupuk dan membuat kebersatuan walaupun mereka tidak pernah bersama. Contohnya gini, saya kebetulan punya anak di SD kelas 2 sekarang. Kelas 2 SD, dari sejak dia kelas 1 belum pernah sama sekali ketemu sama teman-temannya. Jadi SD Lab School gitu kan, dan full Zoom. Tetapi ketika sekarang udah kelas 2, udah setahun berlalu, itu dia bisa karena setiap hari berinteraksi secara virtual, pakai Zoom ya. Terus kemudian di grup WhatsApp mereka saling nyapa orang tuanya, muridnya. Malah justru kalau dulu yang akrab muridnya dibanding orang tuanya, sekarang kebalik. Orang tuanya paling lebih akrab karena gosipnya bukan langsung, tapi gosipnya di grup Zoom, di grup WhatsApp gitu. Dan ini ada kedekatan. Ternyata kalau intensitasnya terus menerus yang bikin menarik itu ketika terus menerus berinteraksi dalam dunia digital juga seperti kayak dunia nyata, walaupun nanti perlu tetap tatap muka itu secara kongko lah bahasanya, itu nongki ya gitu. Itu menjadi salah satu hal yang memang wajib dan nggak bisa kita elakkan karena kan memang kita manusia budaya timur dan sosialnya kan kita harus terbangun. Tapi menurut saya di balik negatif dan positifnya, bagusnya bagaimana? Bagusnya blended. Di blended, hybrid. Jadi di blended ini kita di dunia maya juga saling bersentuhan, dan dunia nyata ketika tatap muka kita pengadilan. Bahasanya kadang kita terlalu bisa nongkrong, ngomong itu terlalu panjang lebar, yang kita masuk satu, tapi ini panjang kita muter-muter. Poinnya. Ketika semua sudah diomongin secara virtual, pas ketemu langsung dong. Udah nggak usah pakai bahasa-bahasa, langsung ke beberapa hal yang memang sudah ditunjuk. Tapi itu kan kembali lagi loggers itu pasti pandangannya beragam, dan saat ini saya pikir memang disrupsi teknologi dan digitalisasi ini membuat gaya hidup juga berubah. Gaya hidup, passion dan Gen Z ini, adik kita ini pasti mereka sudah punya alamnya sendiri dan dunianya sendiri. Apalagi kalau teman-teman loggers ini dunia gamers, tentunya itu sudah gamers itu walaupun tidak kenal, ketika mereka sudah Mobile Legends, sudah mabar bareng nih, udah saling connect, kita bisa jadi lebih sohib dibandingkan sohib nyata, karena setiap hari dia main. Sama ketika main Fire, FM yang lainnya lah, karena memang itulah dunia mereka, dunia saat ini, dan itu suka tidak suka kita akan masuk di dalamnya. Gini Mas Bombo. Siap. Apa orang tua sama Gen Z masih banyak orang tua kan ya? Masih banyak orang tua. Tantangannya berarti banyak ya? Banyak. Apalagi kan Mas Bombo tuh kalau saya kepoin di statusnya itu ke pelosok-pelosok. Itu idenya tuh aneh apa enggak sih? Idenya memang tuh ke pelosok gitu kan, yang di situ orang belum meletek, megang hand, jangankan punya, megang aja mungkin merasa aneh gitu. Apakah memang harus kita dari sana gitu? Harus dari ujung dulu gitu kan? Baru mengarah ke tengah, atau gimana penetrasinya, konsepnya, siasatnya? Jadi
saya kutip ada dua. Yang pertama sahabat Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang ini digitalisasi, perkembangan teknologinya sudah up, semua sudah dipaksa untuk melek teknologi. Bagaimana cara penjawantahannya? Saya pakai teorinya Mao Tse-tung, Mao Zedong. Ada satu tulisan gerakan desa mengepung kota. Jadi dia tidak berawal dari yang inti dulu, tetapi dia balik dari yang terluar ke depan terdalam, dari pinggir-pinggiran untuk dapat memasifkan sebuah gerakan itu. Dan itu yang dilakukan oleh backpacker teaching. Ya, kita berawal dari teman-teman di daerah, di pedalaman, kita berjuang, dan itu mereka tidak ada menggaji, tidak sukarela semua volunteer dan berdasarkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjuang tanpa mengharapkan apapun. Alhamdulillah kebermanfaatannya untuk sama-sama. Dan itu gerakan di pedesaan yang memang kita anggapnya sepele dan tidak menjamin, mungkin tidak terlalu kita anggap terlalu signifikan, tetapi itu akan, saya yakin itu akan menjadi sangat luar biasa ketika mereka sudah termelek. Akhirnya kota ini kan sudah tinggal memoles, tetapi bagaimana membangun scaffolding, konstruksi awal akar bawah rumputnya ini yang susah. Dan disinilah saya sama teman-teman kita coba dari yang paling dalam-dalamannya kita coba. Nah, termasuk dalam proses digital ini pasti tentunya halangan rintang banyak ya Bang ya. Tapi ya slow but sure, insya Allah dengan keyakinan dan memang kita mensukseskan program pemerintah pasti akan terwujud. Kendalanya apa? Kendala utamanya pasti SDM kita justru. Bukan hanya tools dari perangkatnya, tetapi SDM. Kenapa saya bilang SDM ya? Kadang kalau dalam proses pembelajaran nih, contoh saya dari sisi pendidikan. Sekarang ini pemerintah sudah menyediakan semua teknologi dari perangkat hard sampai soft-nya. Tetapi ya perangkatnya oke nih, jadi high tech. Tetapi pelaksanaannya gurunya itu malah low teach. Jadi jangan sampai high tech but low teach. Jadi perangkatnya lengkap, Bang Andi, perangkatnya hebat, semua sudah diajarkan tentang pakai OBS, pakai software segala macam. Bahkan sekarang ini yang terbaru kemarin ada selain OBS, Vmix juga sudah mulai di SMK ya, sudah mulai dipublish, diajarkan sedini mungkin. Tetapi karena SDM tidak mengumpuni, atau yang bisa satu orang dari 80 guru yang bisa satu orang, ya akhirnya terbatas juga. Dan ini yang menyebabkan juga prosesnya agak lambat. Adapun tadi ya, selain SDM, memang masyarakat kita ini unik ya, karena kearifan lokal yang ada, local genius yang ada di masing-masing provinsi ini memiliki kekuatan sendiri. Kekuatannya tidak bisa kita serta-merta harus serba digital. Tetapi kekuasaan di situ ada adat, ada yang memang norma-norma value yang harus kita angkat juga, dan jarang beriringan dengan kemajuan teknologi yang ada itu. Pakai kendaraan apa jadi selain backpacker teaching itu? Kan nggak mungkin sendiri ya, gitu kan? Bisa, ya. Terus Mas Momom juga bukan orang lokal, ya kan? Terus Mas Momom juga pasti ke daerah 1, 2, 3, 4 itu dari Mareko sampai Sabang pasti kan asing. Apa kendaraan yang optimal yang digunakan oleh Mas Momom dan teman-teman? Sementara ini kita menggunakan kendaraannya pihak pemerintah. Pemerintah pusat, baik kementerian ataupun DPR RI, di situ pasti berhubungan dengan Pemda setempat. Dan itu terjadi link yang luar biasa, dan karena kan memang kalau di dalam struktural ya, kalau dalam strukturalisasi ini kan sistemnya kita ini agak masih kolot. Ketika walaupun sudah desentralisasi, tidak sentralisasi pusat masalah anggaran, tapi untuk perintah kementerian masih bisa mengatur daerah-daerahnya, walaupun
jatuhnya masih himbauan. Contoh sukseskan program literasi digital kepala daerah. Ada kepala daerah yang ikut menyukseskan, ada juga yang enggak. Kenapa enggak? Wah, ini yang dapat anggaran sana nih. Kita nggak dapat anggaran, saya ngomong. Ya macam-macam ya bahasanya. Tapi bicara tentang kendaraan, paling tidak regulasi harus kita berpatok pada siapa sih pembuatnya, ya pasti DPR RI, pasti juga kementerian. Nah itu yang bisa untuk menjadi kekuatan ya, kekuatan kita berjalan percepatan. Kalau tanpa mereka agak lama emang, agak sulit. Oh gitu. Yes. Backpacker teaching itu kan konsep Mas Bom dan teman-teman. Siap. Udah sampai mana Mas? Sekarang ini kemarin kita baru saja project setelah pandemi yang lama nih, Loggers. Sudah lama kita bergeraknya dari rumah ke rumah dan bergeraknya hanya lingkungan-lingkungan sekitar perumahannya anggota BPK Teaching. Kemarin kita BPK Teaching Bengkulu memberanikan diri karena memang daerahnya sudah zona zero dari COVID dan memang sudah aman. Jadi kita mulai bergerak lagi. Ada Backpacker Teaching Bengkulu Goes to School kembali lagi di satu daerah, nggak tahu jauh, dari 1,5 jam dari perkotaan, tetapi ada satu sekolah yang sinyal juga masih susah, masih dekat dengan kota, masih terus infrastrukturnya banyak sudah hancur, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Nanti bisa kita cek di BPK Teaching Bengkulu. Tapi teman-teman hadir untuk dapat melakukan advokasi, untuk dapat melakukan kelas-kelas mimpi untuk anak-anak kita dan menyemangati, dan mereka sambutannya luar biasa sekali. Nah, dalam waktu dekat ini juga teman-teman di NTT yang kemarin sedang kita doakan juga ya, karena sedang dapat ujian gempa yang luar biasa kemarin. Tetap di daerah, teman-teman di sana juga tetap bergerak. BPK Teaching NTT, kemudian BPK Teaching Makassar, Jawa Timur kemarin juga lagi melakukan besok hari Minggu. Kita tahu di Lumajang kemarin kita kena Semeru ya. Oh iya, Semeru, betul. Jadi erupsi Semeru ini luar biasa, juga banyak korban, terutama untuk anak-anak. Jadi mereka trauma. Jadi kita melakukan trauma healing. Besok Minggu teman-teman pusat ada beberapa yang berangkat kumpul di Solo. Jadi BPK Teaching Pusat, BPK Teaching Jogja dan Solo berangkat ke Lumajang dengan tuan rumahnya BPK Teaching Jawa Timur. Dan di sana teman-teman juga sudah siap apa saja langkahnya kita melakukan trauma healing. Kenapa kita sudah beberapa hari kemudian, sudah beberapa minggu? Karena kalau awal-awal pasti masih banyak relawan-relawan. Sekarang kemarin kita tim survei lihat sudah sedikit sekali organisasi kemasyarakatan atau yang memperdulikan. Jadi sudah biasa. Kalau kita ini anget-anget bang. Ketika kejadian semua betul ramai. Iya, betul. Tapi membawa setelah itu beberapa koper ya. Kan? Tapi setelah itu mereka tidak memperhatikan jangka panjangnya. Hanya sekilas saja, sesaat saja gitu kan, instanisasi kan tadi. After 2 minggu saja, ya setelah 2 minggu itu sudah banyak yang sudah pulang dan bentuk tenda darurat segala macam kan dianggap sudah normal, padahal untuk anak-anak. Nah ini kita kan bicara tentang trauma. Ini kan panjang ya, dan tidak bisa hanya sekali pertemuan 2 kali selesai. Dan ini yang kita anggap, maka BPK Teaching putuskan kemarin dalam rapatnya kita internal, saya sampaikan oke, tepat besok berangkat hari Minggu besok untuk 2 minggu 3 minggu ke depan. Jadi nggak 1-2 hari kita akan nge-camp sana. Saya begini nanti dibantu oleh BPK Teaching Jogja, BPK Teaching Batam, BPK Teaching Semarang. Mereka sekarang bergantian untuk karena kan resources kita kan masih terbatas ya, dan relawan-relawan kita juga tidak terlalu banyak sekarang ini karena memang karena pandemi kemarin banyak lah yang sudah aktivitasnya mempertahankan diri sendiri dulu ya. Jadi karena itu kita coba dan bekerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang teman-teman ormas-ormas yang masih di sekitaran Surabaya gitu ya. Gitu. Berarti artinya siapa yang melebur siapa nih? Nah, siapa yang melebur siapa? Backpacker yang melebur ke programnya Kominfo atau Kominfo yang melebur ke programnya Backpacker Teaching kalau boleh tahu? Kalau ini masing-masing jatuhnya. Masing-masing. Jadinya masing-masing. Jadi Kominfo dengan program big literasi digitalnya, ya kan,
kita bergerak juga, dan ketika itu kan Kominfo butuh mitra salah satunya. Oke. Ya mitranya karena ada saya ngajak Oke. bekerja. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam proses misalnya contoh trauma healing sendiri, kita tidak ada hubungannya sama Kominfo, tidak ada hubungan dengan ini, kita bergerak sendiri mandiri untuk dapat melakukan tadi pendampingan ya untuk pada anak-anak kita, dan mereka adalah aset-aset masa depan kita Indonesia. Oke, proyeksi ke depan ya. Yes. Terus biar gimana juga generasi dan lain-lain. Ketika Mas Bom Bom, tim backpacker teaching, terus digitalisasi, literasi, udah berapa pulau ya, Mas? Kelilingnya? Untuk yang mana nih? Digitalisasi, literasi digitalisasi Oh, sama semua. Semua. 34 provinsi. Yang belum? Kalau untuk tim kan ini kan tim Hah? sudah tercapai sudah. 34 provinsi. Sesuai target? Sesuai. Jadi alhamdulillah karena tim lapangan di bawah ini ada tim itu 24 orang. Itu full nyebar untuk monitoring semua tercapai. Walaupun kita tahu kalau di kabupaten-kabupaten bagian timur Indonesia, Papua, kita bicara Papua, bicara tentang Puncak Jaya, Kabupaten Jaya, memang masih sangat minim sekali karena pencapaian akses masih jauh ya. Tapi kalau untuk Jayapuranya oke. Jadi mereka sana ini masih presentasinya masih kecil. Kalian kesana lagi nggak? Insya Allah pasti dengan memang bawa banyak program-program ini. Ya kalau di Kominfo sendiri kan ada namanya program itu Palaparing ya. Palaparing itu program untuk membangun infrastruktur digital ya di daerah-daerah itu. Walaupun kayak contoh di Puncak Jaya ada tuh, tapi walaupun di daerah kabupatennya saja. Di kantor kabupatennya ada tiang ininya ya. BTS-nya ya. Oke. BTS-nya. Bukan grup Korea bukan? Bukan. Ya, BTS-nya ada ya kan. Ya masyarakat walaupun yang sekitar situ di luar itu ya pasti masih low atau masih down ya. Jangankan itu, kita di Bekasi ini aja kadang ada daerah-daerah yang masih blank spot. Ya. Ini saya sempat ngobrol sama teman-teman gitu Ya. kan. TV streaming tuh sebenarnya bisa jadi idola juga gitu. Tapi terkendala ketika paket internet itu mahal banget, nggak kejangkau. Saya cuma bilang gini sih, andaikan aja memang pemerintah mau sejalan ya ketika program 4.0, bener gak sih 4.0 ya? Betul. 4.0, terus Pak Presiden selalu bilang unicorn dan lain-lain, terus literasi dan lain-lain. Saya berdoa lah, bukan mikir bodoh. Semoga yang namanya jaringan itu dikuasai oleh pemerintah dan digratiskan. Kalau itu terjadi, mungkin program Mas Bom Bom tahun depan selesai kayaknya. Betul. Itu gila banget itu kalau yang itu. Idenya itu menembus batas ya kan. Tapi apakah mungkin lawannya itu the big perusahaan-perusahaan? Ya kan? Karena mereka ada untungnya di situ ya kan. Tergerus nih. Nggak akan, ya masih bahasanya Pak, mission impossible. Tapi kan masih bisa kan, tergantung dari kepala. Betul. Ya paling nggak kan Mas Bomo bisa kebantu gitu loh. Mas Bomo belum tentu bisa kebantu. Terus dengan adanya program-program yang keren banget deh, keren banget ya, Pak Jokowi, Pak Menteri Kominfo tuh keren banget, literasi, digitalisasi, bahkan ketika opening itu yang bikin aku sangat-sangat respect banget. Kebetulan satu-satunya program pemerintah yang aku concern adalah kalau nggak salah di TV swasta. Openingnya itu Indonesia Raya 3 stanza. Iya, betul sekali. Aku kaget, Indonesia ada 3 stanza gitu. Kok bisa gitu ya? Ternyata memang ketika tadi kita ngobrol, setiap opening tuh harus selalu dengan Indonesia Raya 3 stanza. Betul sekali. Hampir di 16.000 webinar.
Bubun adalah pasti kan ketika ini ada yang karena waktunya mepet Jumat nih, berarti kita singkat, berarti yang satu stansa. Memang fleksibel, tapi hampir semua webinar-webinar di 16.000 webinar seluruh Indonesia itu yang dibagi 12 paket wilayah, semua pakai 3 stansa. Gitu. Hafal semua? Lama-lama kebiasaan kali ya. Oke, terus ketika backpacker teaching, terus program literasi tahun 2022 nanti, Yes. Mas Bom mau bikin apa lagi, Mas? Masih istiqomah sekarang ini, kan selain 2 itu saya ada guru digital ya. Guru digital, yang Ikatan betul. Guru Digital sama Ustazah Dr. Oki Stena Dewi. Betul. Dan teman-teman influencer, kita lagi istiqomah untuk coba membuat atau mengajak guru-guru lebih tidak hanya melek tetapi implementasi dalam proses digitalisasi ini dengan membuat konten-konten digital yang dapat mereka langsung gunakan dalam proses transfer of knowledge ataupun transformasi pedagogik. Nah, dalam proses itu tentunya perjuangannya masih panjang. Jadi saya juga tidak sendiri dengan teman-teman semua, teman-teman lembaga-lembaga ya, PGRI, terus teman-teman P2G, teman-teman FSGI, teman-teman IG, ya, ikatan-ikatan guru yang lainnya. Bagaimana melakukan percepatan-percepatan itu yang bisa bisa teman-teman mungkin kita concern ya, dan pendidikan dari titik pendidikan bisa goalsnya itu cepat tercapai ini. Karena anak sekarang ini udah beda ya. Kenapa sih kok punya teman saya ya, ruang guru dulu sebelum pandemi, ruang guru itu dianggapnya sebelah mata. Ya hanya sebatas bimbel, belajarnya di online, buka handphone, selesai. Tapi sekarang, ya kan? Sekarang contoh platform itu sudah menjadi kayak semacam kebutuhan karena belajar sendiri, di rumah belajar sendiri, dan mencari informasi sendiri, dan semua mbahnya ada di YouTube kan itu. Mbah gurunya YouTube. Nah, itu tahun 2022 besok, 2022 yang tinggal beberapa pekan lagi nih kita. Di akhir ini kita sedang merancangkan itu, dan kita tetap, saya berkeyakinan ketika kita tulus ikhlas berbagi kebaikan, khairinas anfa'uhum linnas. Yes. Bagi manusia bermanfaat untuk manusia yang lain, insya Allah pasti kita juga akan dimuliakan Allah dan lingkungan kita. Amin, amin. Dan saya yakin juga nih Logam TV 2022 makin tumbuh berjalan. Alhamdulillah. Wow, keren. Guru YouTuber. Saingan sama PGRI nggak sih? Oh enggak. Malah kita penguat. Oh gitu. Yes, penguat. Jadi di PGRI, di EG, di P2G itu semua ada anggota-anggota kita. Karena kita fokus di dalam digital. Jadi Ikatan Guru Digital ini, itu kita Anggotanya guru bukan? anggota guru dan para praktisi digital yang menebarkan kebaikan. Itu. Jadi nggak hanya guru, misalnya kan Ustadz tuh guru ya. Yes. Ya dia bisa juga, beliau bisa walaupun tidak guru formal, guru non formal, informal bisa ikut ke guru digital yang pasti dia mau menebarkan kebaikan lewat konten-konten di platformnya dia, entah di YouTube, Instagram, Line atau bahkan Facebook gitu kan, Twitter, berbagai macam konten-konten digital itu. Udah berapa orang guru digital? Sekarang ini yang aktif kok kita masih, karena masih terus opening gitu ya, belum tahu banyak, dan memang kita sini menjelang hampir, kalau anggota di provinsi 8 ribuan lah baru ya. 8 ribuan. Ya, jadi ini masih, dan kita masih terus mencari bentuk nih Bang. Makanya doakan 2022 ini kita sudah ada bentuknya dalam arti kata ini bentuk konkret yang dapat membantu guru untuk melakukan percepatan proses pembelajaran. Jadi teknologi ini bukan dianggap sebagai tool saja, tetapi dia juga sebagai penguat ya atas ketercapaiannya learning goals-nya itu. Dan ini terkait juga dengan Januari besok nih Bang. Sebagai bocoran sedikit tentang dunia pendidikan kita. Rockners, bulan Januari besok, beberapa minggu lagi kita akan ada kurikulum baru. Namanya, saya bocorkan sedikit ya. Izin Pak Menteri ya.
Hanya di Logam TV ya. Namanya kurikulum prototype yang memang saat ini sudah diuji cobakan di sekolah penggerak. Jadi di kurikulum sekolah penggerak, kalau kita kenalnya kalau dalam pendidikan itu kurikulum sekolah penggerak, atau di ujungnya masih namanya prototype. Kenapa prototype? Karena memang masih awalan ya. Dan itu Januari besok digolkan oleh Mas Menteri kita nih, Mas Nadiem. Dan salah satu apa pembedanya? Mendaya gunakan creativity. Jadi digitalisasi, kreativitas pendidik. Ini menjadi satu karena kecakapan nomor 21. Pas banget berarti. Pas banget. Pas banget 2022 memang masuk tahun kreativitas. Betul. Yang berkelas. Itu dia. Jadi kalau misalkan tidak punya kreasi, tidak punya kreativitas dan tidak berkelas, nggak bisa move on. Yes. Gitu. Terus ketika tadi Mas Bom bilang guru YouTuber, Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Ahmad, Baimong, itu guru YouTuber bukan, Mas? Itu bisa 2 SKS tuh kalau di kelas deh. Ya, tentunya Atau pasti guru YouTuber sebut selebgram juga bukan? itu ya. Tentunya semua orang bisa disebut guru YouTuber ketika kontennya lagi baik. Tapi ketika membuat kontennya tidak baik, itu nggak bisa dibuat guru, karena guru kan selalu membuat mengajarkan yang baik ya. Kalau si Atta Ricis lagi lurus gitu kan, si Ricis lagi buat konten yang di Malabo waktu itu kan, di mana tuh? Tentang atau atas kan jadi sedang menjadi Atta Halilintar kan jadi agen ini sekarang ya, jadi agen bukan agen tapi duta pariwisata. Duta pariwisata. Yes. Oh ya, selalu bareng sama Bang Sandi Uno. Ya, kemarin kebetulan saya ketemu ya. Ketemu ya. Kita ngobrol di launchingnya film. Ngomongin Logam TV nggak? Siap. Pokoknya pas banget. Ya, jadi di situ beliau mempopulerkan wisata-wisata yang sedang dan ekonomi kreatif ya, lagi low sekarang ini kan, untuk up lagi. Makanya PPKM 3 nggak jadi nih besok. Bali teriak. Gitu. PPKM 3 nggak jadi. Yes. Berarti bisa disebut guru YouTuber juga ya? Bisa disebut guru YouTuber ketika mereka memang membuat konten yang baik. Lagi kalau nggak baik, ya disebutnya YouTuber aja. YouTuber aja. Udah daftar belum? Mereka? Yang pasti mereka semua sudah tahu. Dan insya Allah, apalagi kalau Ricis, terus teman-teman influencer ya, yang kita ajak, lihat mungkin ada di Instagram saya, mereka mendukung gerakan guru YouTuber ini. Paling tidak sealisan ya. Mereka mendukung untuk guru YouTuber semakin mengindonesia dan semakin membuat konten yang baik, diadopsi oleh guru, menyemangati para siswa-siswanya. Itu. Nggak ketakutan ninggalin muridnya, Mas? Ini memang nggak ketakutan ya. Kalau ketakutan gitu, justru malah kan YouTuber katanya, waduh, apa pendapatannya dahsyat banget gitu, kok tiba-tiba dahsyatnya 1-2 orang gitu. Yang lainnya kan berproses. Oke, karena udah duluan ya. Karena udah duluan. Oke. Semoga sih tuan-tuan guru nggak lupa terus sampai ninggalin murid-murid ya, karena mudah-mudahan terpancing. Karena idealismenya kan idealisnya yang mereka pegang adalah ingat sotung tuludo imat jiu mangunkan sotu pilihan. Pas ya. Yang artinya ayo coba, mau coba tahu nih, kita ikut bentar nih ya. Kalau yang di belakang memberikan dorongan tentunya satu, yang tengah maju dan yang di depan memberikan contoh. Kenapa ibaratkan founding edukasi kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah itu ibaratkan taman. Taman itu menyenangkan. Kalau kita taman sekarang itu ibaratkan taman Dufan lah ya, Dufan, Ancol ya kan. Kalau tamannya taman Gajah sih kayaknya gitu. Tapi kalau tamannya agak Dufan, gede Ancol, ya kan, kalau Gajah. kalau Dufan, Ancol dan segala macam ya, taman mini itu kan mereka pengennya datang nggak mau pulang-pulang. Nah, diharapkan sekolah situ sekarang. Nah, konsep itu dibawa ke dunia digital.
Jadi anak-anak bisa bermain selalu menganggap proses pembelajaran learning by doing, pembelajaran sepanjang hayat ya. Dan ini bisa terjadi ketika mereka sudah menemukan bentuknya bahwa pendidikan itu memang penting dan materi-materi itu bisa didapatkan di YouTube, di platform-platform digital, dan ketika itu sudah masuk ke dalam siswa, peserta didik, dia akan melakukan pembelajaran sepanjang hayatnya secara mandiri. Kalau kita sebutnya kalau bukan hanya pedagogik tetapi andragogik, pembelajaran orang dewasa yang memang sudah menemukan bentuk belajarnya sendiri dengan kreativitasnya. Dan ini terkait sama kurikulum ke depan nih, kurikulum baru kita. Prototype tadi. Yes, kurikulum prototype kita. Semoga siap ya semuanya ya Mas ya. Yes, amin. Semoga siap. Januari kan sebentar lagi. Betul. Hitungan hari kalau kata Kade. Betul. Begitu hari ya. Menghitung hari. Tapi kayaknya kalau ada Logam TV sih kuat banget. Alhamdulillah. Oke Mas Bom, terakhir pesan kepada masyarakat Indonesia tentang digital. Jangan sampai gitu kan, nih gara-gara digital nih, gara-gara ini, terus si Anu tetangga saya begini, segala macem. Caranya gimana Mas? Digital yang bijak, terus kita nih mesti pergi atau mendekat. Terus kita sebagai masyarakat Indonesia yang katanya hampir 100% ya, hampir 100% itu udah minded banget dengan internet. Nah, Mas Bom sebagai Ketua Dewan Pembina Guru YouTuber, terus guru digital, Yes. terus konsultan literasi digital, ini kan sorry kalau saya bilang tanggung jawabnya berat banget. Iya. Ya kan? Betul banget. Betul banget. Tanggung jawabnya ini berat banget Mas. Betul. 50 juta. Ini mau jadi apa? Gimana Mas Bobo? Siap. Jadi teman-teman di Logam TV ya, dan Bang Handi yang terus selalu menyemangati nih. Sebagai penutup, memang perlu kekuatan kreativitas di tahun depan, dan juga saya sebenarnya tidak sendiri ya, karena kan tetap bagaimanapun dimanapun saya dan institusinya, di belakang ada tim yang menopang. Dan tim yang menopang itu insya Allah kita punya visi misi yang sama. Sama seperti teman-teman ketika mengajak tim untuk berjuang, jangan pernah semata-mata karena uang, karena insya Allah aku yakin uang itu efek yang sangat luar biasa ketika kita mencapai keikhlasan tertinggi-tingginya. Dan itu di dalam prosesnya, kontenisasi yang saat ini sedang terbangun ini bisa membuat kita semakin pendewasaan dirinya atau penghayatan diri. Kita sampai sejauh mana sih kita hidup ini kan? Kalau kita bermanfaatnya hanya untuk kita, oke lah keluarga kita, tapi tidak memikirkan secara cakupan luas, lingkungan lah minimal, walaupun nggak usah Indonesia secara umum, tapi lingkungan secara khusus, itu pasti akan terjadi sebuah disruption yang luar biasa, dan dia hanya untuk membunuh diri saja dan tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Anda bisa membuat satu hal yang luar biasa dengan kebijaksanaan, insya Allah menjadi manusia yang berguna. Makanya ada istilahnya dulu sering saya sampaikan di sesi saya, gajah mati meninggalkan gading, dan kini manusia mati meninggalkan konten. So teman-teman, buatlah konten yang menarik, buatlah konten yang positif untuk membangun Indonesia secara umum dan Indonesia yang luar biasa. Wow, bener kan? HC2S Handi Clear Club Show, sebuah acara yang menghadirkan narasumber yang punya konsep kehidupan mulia. Tadi disampaikan, ketika Anda berjuang keras, jangan karena uang. Uang itu hanya efek, seperti manusia, ya, yang bermanfaat itulah sebuah perjuangan. HC2S Handi Clear Club Show dengan Mas Bom, guru YouTuber, guru digital, pamit mundur. Wassalamualaikum, merdeka, pas banget.